Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Abdul Rozak dari kelas K2C ingin mempresentasikan tentang hasil modul ajar tentang PBL. Untuk yang pertama itu adalah kompetensi awal. Peserta didik itu diharapkan telah memahami dasar-dasar sholat, termasuk tata cara dan berdoa doa pendek yang dibaca setelah sholat. Untuk profil pelajar Pancasila adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia. Peserta didik menunjukkan rasa syukur kepada Allah, materi tentang doa dan zikir setelah sholat. Untuk sarana dan prasarana adalah ruang kelas yang memadai. Target untuk peserta didiknya adalah peserta didik di kelas 3 dengan rata-rata umur usia 8-9 tahun yang memiliki kemampuan dasar membaca dan menghafal doa-doa pendek. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Peserta didik dapat menyebutkan doa dan zikir yang dilakukan setelah sholat. Untuk kriterianya adalah peserta didik dapat menghafal minimal dan 5 zikir setelah sholat. Peserta didik dapat menyebutkan doa dan zikir dengan tartil dan lancar. Peserta didik dapat menjelaskan manfaat dari doa dan zikir. Untuk pemahaman yang bermakna adalah doa dan zikir setelah sholat merupakan sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pertanyaan tematiknya, mengapa kita dianjurkan untuk berdoa dan berzikir setelah sholat? Yang kedua, apa saja doa dan zikir yang sering dilakukan setelah sholat? Untuk kegiatannya adalah 1. Materi tentang doa dan zikir setelah sholat. Audio bacaan doa dan zikir, lembar kerja dan buku panduan doa dan zikir. Untuk pembelajarannya adalah yang pertama, diawali dengan salam dan doa, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan mengajak peserta didik untuk bercerita tentang doa-doa yang mereka hafal. Nah, untuk kegiatan intinya adalah yang pertama itu pendahuluan, guru mengorientasi, mengapersepsi, memotivasi siswa. Untuk yang kedua adalah latihan dan diskusi. Siswa secara individu diminta membaca dan menghafal doa dan zikir yang telah diajarkan. Guru mengadakan sesi tanya jawab untuk diskusi hal yang belum dipahami siswa terkait zikir dan doa setelah sholat. Dan untuk kegiatan yang terakhir itu adalah penutup. Penutup itu bisa berupa refleksi dan evaluasi. Nah, untuk kegiatan penutupnya, penyimpulannya adalah penyimpulan materi oleh guru, refleksi oleh peserta didik, mungkin apa yang kalian pelajari tentang hari ini, dan seterusnya. Nah, untuk refleksi dari peserta didik adalah pertanyaan refleksi dengan jawaban ya atau tidak. Dan apakah yang kedua, apakah materi ini terlalu sulit atau tidak. Dan yang terakhir adalah apakah doa dan zikir itu mudah dihafal. Sekarang ngaji dulu ini, Pak. Ngaji surah apa ya, Bu ya? Oh, nggih. Ya, silakan. Sudah kelihatan toh? Nggih. Ya, ini yang surat Hud ayat 61. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila samud akhahum salihan qala ya qaumi budullahu ma'alakum min ilahin ghairuh huwa ansyakum minal ardi wastamarakum fiha fastaghfiruhu summa tubu ilaih. Min ilahin. Ini ada nun sukun ketemu alif. Idhar. Idhar halki. Apa artinya, Pak? Min ilahi itu jelas, Bu. Minnya itu jelas. Karena bertemu dengan huruf alif. Tuliskan bacaan bangun tidur. Ya, oke. Terima kasih. Oke.
Selesai dengan Bu Nur, sekarang gantian dengan Bu Eni. Masalahnya apa Pak yang melatar belakangi PTK tersebut Pak? Karena doa dan zikir setelah sholat itu merupakan bagian penting dari ibadah yang berfungsi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bu, dengan menenangkan jiwa itu loh, Bu. Kalau masalah itu maksudnya adalah ada hal yang belum sesuai dengan idealitanya atau hal yang belum sesuai dengan seharusnya Pak. Oh, ya. Bapak apakah memiliki data, mungkin itu hasil observasi ataupun nilai ya Pak, nilai hasil belajar yang menunjukkan bahwa di materi tersebut atau di variabel yang mau jenengan tingkatkan itu memang ada masalah di kelas tersebut Pak. Itu yang saya maksud sebagai masalah yang melatar belakangi akan dilaksanakannya PTK Pak. Ada Bu, karena itu kan kalau setiap kali ini langsung ke realistis Bu ya, untuk sholat berjamaah itu kalau setelah sholat berjamaah setelah selesai salam itu banyak langsung dari siswa itu langsung keluar karena mereka belum menganggap pentingnya doa dan zikir setelah sholat Bu. Baik, untuk letak di kurikulum untuk pentingnya kesadaran siswa tentang doa dan zikir itu ada di bagian mana Pak? Tidak dalam doa dan zikir secara berjamaah Bu. Ya, maksud saya itu ada di beberapa di materi di kurikulum Merdeka begitu, kemudian tujuan pembelajarannya seperti apa begitu Pak yang relevan? Itu ada di kelas 3 Bu, untuk semester 1. Oke, untuk tujuan pembelajarannya Pak bisa disampaikan? Untuk tujuan belajarnya adalah supaya siswa itu bisa memahami dan menganggap pentingnya doa dan zikir setelah sholat. Karena itu merupakan sarana diri kepada Allah dan menguatkan keimanan serta ketakwaan. Baik, untuk prosedur penelitiannya Pak, seperti apa? Untuk prosedur penelitiannya adalah kita langsung tunjuk ke lapangannya Bu. Untuk mengamati, mengidentifikasi bagaimana siswa itu setelah sholat dengan dari pelakunya Bu. Ya, Bapak di proposal apakah sudah mencantumkan tentang adanya siklus Pak? Sudah Bu. Ya, untuk siklusnya terdiri dari kegiatan apa saja Pak? Misalnya untuk kita ambil contoh siklus 1. Satu adalah teori perilaku Bu. Ada landasan teorinya. Itu yang pertama adalah teori perilaku religius. Yang siklus kedua 1 adalah Pak. Siklus 1 motivasi. itu dimulainya dari perencanaan Pak. Perencanaan, kemudian nanti pelaksanaannya seperti apa, kemudian observasi dan refleksi Pak. Oke Bu. Untuk itu bab 3 untuk metode penelitiannya itu ada jenis penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber, dan teknis analisisnya Bu. Baik ya, yang saya maksud yang di ini Pak, perencanaan, pelaksanaan, kemudian observasi dan juga refleksinya ya Pak. Jadi istilahnya rukunnya kalau PTK itu adalah plan, do, see, reflect itu ya Pak, atau mulai dari perencanaan sampai refleksi itu. Nah, yang perlu ada nanti ketika Bapak melaksanakan PTK, siklus pertama, siklus 2, ataupun sampai ke siklus sekian, kalau indikator keberhasilannya belum tercapai, itu adalah selalu memulai dengan plan, dilanjutkan dengan melaksanakannya, kemudian observasi dan juga refleksinya. Itu Pak yang saya maksud. Nah, kemudian kita beralih untuk yang proyek P5 PPRA-nya Pak. Bapak, jika sudah menyusun desain proyeknya, silakan disampaikan Pak. Yang pertama mengenai judul proyeknya, yang kedua untuk dimensi pada P5-nya, dan juga untuk profil pelajar rahmatan lil alaminya. Iya Bu. Untuk penguatan P5-nya itu sudah ada ya Bu ya dalam proyeknya itu Bu.
Proyeknya seperti apa Pak? Untuk judulnya seperti apa? Yaitu doa dan zikir setelah sholat dengan topiknya itu meningkatkan kedisiplinan beribadah. Untuk proyek profilnya adalah jalan menuju kedamaian hati. Ya, seperti apa itu Pak? Yaitu seperti kalau kita tentang doa dan zikir setelah sholat itu ya Bu, kita akan menjadi kesadaran spiritual dan bisa membuat tanggung jawab dalam hal beribadah Bu. Ini Pak, coba Bapak ingat saya Pak, Ya. untuk untuk Pak Muhammad Abdul Rozak, silakan bisa meninggalkan room ini. Ida, sebelum saya meninggalkan, di sini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dulu tentang presentasi saya. Saya tutup dengan bacaan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.